Sudah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, tapi kalau saya nilai masih 70%. Bisa lebih semangat ibu-ibu? Jawab bisanya saja nggak semangat. Bisa lebih semangat ibu-ibu? Saya doakan yang menjawab salam saya mudah-mudahan hidupnya berkah. Dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah. Rizki lancar tanpa banyak musibah. Anak-anak nurut gak suka bantah. Tetap sabar meski saldo tinggal 100 rupiah. Karena ini yang hadir ibu-ibu, saya kasih doa spesial untuk ibu-ibu yang semangat, aminnya. Saya doakan mudah-mudahan punya suami yang baik hati. Setia sampai mati. Ngajak belanja setiap hari. Ngasih gaji setiap hari. Ojo amin-amin tok. Tapi kalau nggak jawab tak doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Berarti siap nggih? Kok boten? Ya. Padahal dalam sebuah artikel itu disebutkan bahwa seorang suami dilihat dari jumlah istrinya itu terbagi menjadi 4. Dengarkan baik-baik untuk ibu-ibu. Kalau ada suami punya 4 istri, ternyata disebut sebagai Superman. Disebut apa, Bu? Yang nggak jawab tak doakan pulang-pulang HP-nya hilang. Ulangi. Suami punya 4 istri itu namanya Superman. Disebut apa, Bu? Superman. Suami punya 3 istri itu namanya Powerman. Apa, Bu? Suami punya 2 istri itu namanya Gentleman. Apa, Bu? Suami. Ibu-ibu sekarang jawab yang kompak, bapak-bapaknya dengarkan. Ibu-ibu lebih senang suami yang Superman, Powerman, Gentleman apa cemen? Dengarkan bapak-bapak. Batman ya. Monggo kita kembali lagi ke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti bersama-sama. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Allah itu satu senang kepada yang ganjil-ganjil. Nabi juga senang yang ganjil-ganjil. Makanya Nabi itu mengatakan kalau sholat sunnah selesai dianjurkan tutup dengan sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu ganjil. Kalau kita selesai sholat misalkan zikir baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Semuanya ganjil. Ketika kita wudhu basuh wajah berapa kali? 3. Basuh tangan berapa kali? 3. Ngusap kepala berapa kali? 3. Basuh kaki berapa kali? 3. Jadi intinya serba ganjil. Kenapa? Ganjil dicintai oleh Allah. Makanya kita salam yang ketiga. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum salam yang ketiga, saya nggak mau kalah dengan MC-nya tadi, pakai pantun. Makanya saya pakai pantun. Kalau ada pantun biasanya jawabannya apa, Bu? Yang kenceng, nggih. Siapa yang mau daun salam? Cakepen di
Katanya cakep. Ulangi. Siapa yang mau daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, kudoakan lunas semua utang. Tanda-tanda utange wakeh. Aminnya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di masjid tercinta. Insya Allah majelis yang seperti ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah. Majelis yang seperti ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah. Bahkan Nabi itu mengatakan ini adalah taman-taman surga. Dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di tempat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Maka Nabi kemudian mengatakan khilaquz zikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu, dan kita sekarang berada di dalamnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga. Amin ya rabbal. Apalagi saya datang sudah ada solawatnya, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Nabi pernah mengatakan kalau ada perkumpulan di dalamnya nggak ada solawat, maka itu akan menjadi bahan penyesalan bagi yang hadir. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan kalau ada perkumpulan gak ada solawatnya di dalamnya, maka ketika orang-orang yang berkumpul meninggalkan tempat itu akan menimbulkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya pengen ngajak solawatan bareng, apalagi ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Bisa ibu-ibu ngiringi saya? Sing standar saja. Saya kalau selawatannya kayak ibu-ibu nggak mampu saya. Ibu-ibu harus jawab nggih. Sholawatannya Salatullah salamullah ala Taha. Siap nggih? Nanti harus kompak. Nabi pernah mengatakan, bukan Nabi, dalam kitab Tanqihul Qaul itu dikatakan man shalla 'alan nabi, siapa yang bersolawat kepada Nabi, wa rafa'a sautahu, dan mengangkat suaranya, wajabat lahul jannah, maka insya Allah akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salawat. Salatullah salamullah Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai, sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, agar kelak mendapat syafaat, selamat dunia dan akhirat. Solawat. Salatullah salamullah
angkat semuanya tangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI, Salatullah salamullah Kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar kata gombalan, belum kenal sudah sayang-sayangan. Salatullah hidup kita di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan. Cewek-cewek diajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dengan solawat maka bisa menjadi media dakwah. Dengan versi nasihat seperti tadi contohnya, dengan versi doa juga bisa. Mungkin ibu-ibu yang biasanya solawat ngerti kalau solawat versi doa. Contohnya apa? Allahumma, bukan Allahumma cukupono luberono. Aminnya mana? Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh. Kurang semangat aminnya. Beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi. Mugi sing jomblo dang rabi. Loh, jomblo kok semangat? Jomblo ganti-ganti kok amin-amin kabeh. Sing sekolah tambah pinter, besok gede dadi. Bisa dengan solawat itu versi doa bisa, bahkan agak ngawur dikit bisa. Contohnya apa? Yang pernah viral di TikTok, monggo dijawab. Bapak NU Ibu Mus, kurang kompak. Bapak NU Ibu Mus, kakak Ansor adik Fataya, tahlilan saben malam, mulih tahlilan podo gawa rahmat. Kok iso berkat? Rahmat iki gak bener. Mulih tahlilan podo gawa berkat. Rahmat, mulih tahlilan podo gawa rahmat. Iki saya nggak bener. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakaruhumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah, minimal 4 yang akan didapatkan.
Malaikat akan mengelilingi mereka. Yang kedua, mereka akan diselimuti rahmat, bukan berkat. Turun ketenangan atas mereka, dan Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Jadi kita duduk di sini ini untuk cari apa? Rahmat. Masalah berkat belakangan. Kenapa seseorang masuk Islam, masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Amal itu belum tentu diterima kalau di dalamnya tidak diiringi dengan ikhlas. Makanya hati-hati kalau misalkan kita hadir majelis ilmu cuma pengen dikatakan sebagai ahli majelis, hilang sia-sia. Termasuk kalau ada ustadz ceramah yang diharapkan itu adalah lah kurang ajar, amplop katanya. Angel sopo iki? Ustadz kok ngarep amplop. Tapi benar, kalau memang ada yang seperti itu, ustadz ceramah, kiai ceramah, habib ceramah yang diharapkan amplop, hukumnya adalah haram, dosa besar. Setuju? Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop, jauh lebih besar dosanya. Muhammad. Lepas ya, sebentar. Makanya kita itu harus jaga niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi sekarang ini ya, kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana di dalam bulan Rabiul Awal itu ternyata terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Di antaranya yang pertama, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu dijawab, Nabi lahir hari apa, Bu? Senin. Tanggal berapa, Bu? 12. Bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Tahun apa, Bu? Gajah. Kenapa kok Nabi itu dilahirkan hari Senin? Kok nggak sekalian hari Jumat? Sedangkan Jumat ini adalah hari yang mulia. Ternyata di situ ada pesan dari Allah. Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW mulia itu bukan karena sesuatu. Nabi Muhammad SAW mulia itu bukan karena hari, tapi sesuatu menjadi mulia itu karena apa? Ada Nabi Muhammad. Makanya Senin menjadi hari mulia karena apa? Di dalamnya ada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita itu dianjurkan puasa Senin. Syukur-syukur bisa dilanjutkan Senin dan Kamis. Tapi itu percuma kalau yang wajib tidak dijalankan. Senin Kamis jalan, Ramadan jangan sampai lupa, lebih-lebih sholat, amalan yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah. Tapi ini semuanya kembali kepada kita. Mau sholat ya silahkan, gak sholat ya silahkan. Mau puasa ya silahkan, gak puasa ya silahkan. Makanya ada sebuah lagu judulnya itu Sakarepmu. Apa, Bu, judulnya? Jawab yang kompak. Lagunya seperti ini. Poso gak poso sakarepmu, sholat gak sholat sakarepmu, ora poso sakarepmu, ora sholat sakarepmu, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Coba yang kompak, okay? Sing gak ngikut tak doakan HP-nya hilang, okay? Poso gak poso, sholat gak sholat, ora poso ora sholat, Gusti Allah wis ngerti. Iki nyanyi atau ceramah aja? Banyak saya lagu-lagu itu. Mau lagu Jawa, dangdut, pop, bisa semuanya. Hah? Lagu apa, Bu? Allahumma sholli. Hah? Lagu Madura? Kok tahu saya dari Madura? Nah, iya, itu Lora, itu panggilan orang Madura saja. Jadi Lora itu bukan nama saya, cuma panggilan orang Madura kalau anaknya kiai. Kebetulan saya kok lahir jadi anaknya kiai, akhirnya ada tulisannya Lora. Kalau di Jawa itu Gus.
Jadi Nabi mulia bukan karena hari, tapi hari Senin menjadi mulia itu karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kenapa kok Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah? Ya itu ada alasannya. Karena pada waktu itu memang ada tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi akhirnya Allah mengutus burung yang disebut sebagai burung ababil, membawa masing-masing burung itu 3 kerikil, dilemparkan, mati semuanya. Makanya karena pada waktu itu tahun terjadinya pasukan bergajah, maka disebut sebagai tahun gajah. Termasuk ketika Rasulullah lahir, yang memberi nama itu siapa, Bu? Kakeknya. Yang memberi nama Rasulullah Muhammad itu adalah kakeknya. Padahal pada waktu itu orang-orang Arab gak ada yang nama Muhammad. Biasanya namanya Harith, Abdul Manaf. Gak ada nama Muhammad. Sampai ditanya, hei Abdul Muttalib, kenapa engkau memberi nama Muhammad sedangkan bapak-bapak kita gak ada yang namanya Muhammad? Maka Abdul Muttalib mengatakan, aku ingin cucuku ini nanti dipuji di langit dan di bumi. Jadi Muhammad itu artinya dipuji. Dan ternyata benar, Muhammad termasuk manusia yang dipuji di langit dan di bumi. Makanya ibu-ibu kalau ngasih nama anaknya itu kasih nama yang ada maknanya. Jangan sembarangan ngasih nama. Mentang-mentang comot di Al-Quran belum tentu baik. Kenapa? Ditanya, namamu siapa? Tony. Nama lengkapnya siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panggilannya Tony. Nggak ada manfaatnya itu. Makanya tanyakan dulu, ini namanya bagus atau tidak? Namanya bagus atau tidak? Karena nama nanti akan menjadi doa bagi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan rizkinya lancar, mudah-mudahan juga uangnya banyak. Saya pernah ngaji, ada kiai memberikan amalan supaya uangnya banyak. Katanya tinggal amalkan 3 surat. Yang pertama apa? Surat Yasin. Dibaca selama 1 minggu surat Yasin. Setiap selesai sholat subuh dibaca Bismillahirrahmanirrahim Yasin sampai selesai. Kemudian setelah selesai angkat tangannya. Permintaannya cuma 1, ya Allah berikan aku uang banyak. Selesai. Lakukan selama 7 hari. Kok ternyata dilakukan selama 7 hari gagal, uangnya gak banyak-banyak. Baru surat yang kedua yang dibaca adalah surat Al-Waqi'ah. Sama cara mengamalkannya, dibaca setelah selesai sholat subuh. Setelah selesai angkat tangannya, doanya sama, ya Allah berikan aku uang banyak. Ustadz, saya sudah mengamalkan Yasin tapi nggak banyak-banyak uang saya. Al-Waqi'ah diamalkan, nggak banyak-banyak. Baru surat yang ketiga dan pasti manjur. Surat apa? Surat tanah. Surat tanahnya dibuka, dijual, insya Allah langsung uangnya wakeh. Ini kalau nggak percaya silahkan diamalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu apa? Harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi. Hidupkan sunnah-sunnahnya itu sebagai bentuk bahagia kita akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam surat Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Yang dimaksud rahmat di sini adalah Muhammad, maka sambutlah dengan gembira. Kita diperintahkan untuk bergembira akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara peringatan saja, boleh dengan peringatan-peringatan, tapi jangan lupa kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Sholatnya harus benar. Kenapa? Percuma orang sholat tapi nggak tahu ilmunya. Makanya ada ulama yang mengatakan, coba ibu-ibu ikuti semuanya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal
dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Jadi kalau kita sholat kok gak tahu ilmunya, hanya ikut-ikutan, percuma. Coba bayangkan, umur sudah 50 tahun, 60 tahun, sholat gak ngerti ilmunya, ditolak. Coba saya tanya, ibu-ibu kalau sholat takbiratul ihramnya lurus telinga atau di dada? Ada yang seperti ini, betul? Allahu Akbar. Ada? Ada. Ada juga yang seperti ini, Allahu Akbar. Saya tanya, kalau ibu-ibu ngamalkannya lurus telinga atau di depan dada, lurus dengan bahu? Bu, jawab. Lurus dada? Lurus telinga? Coba saya tanya, betul nggak kalau misalkan saya lurus telinga, Allahu Akbar, betul apa salah? Allahu Akbar, betul apa salah? Kalau saya di depan, Allahu Akbar, betul apa salah? Salah. Iya, betul apa salah? Salah. Masya Allah. Berapa banyak orang-orang yang salah gara-gara takbirnya gini. Dan ternyata para ulama itu berbeda pendapat. Kalau yang lurus dengan telinga itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kita ini mayoritas di Indonesia bermadhab Syafi'i, makanya ketika takbir lurus dengan telinga. Bukan seperti ini, Bu, banyak yang kayak gini. Itu tidak tepat. Banyak yang kayak gitu. Allah, salah. Tapi hadapkan ke kiblat, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, lurus dengan daun telinga. Allahu Akbar. Ini pendapat pertama dan ini betul. Pendapat yang kedua, lurus di depan dada, lurus dengan bahu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang dipraktikkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama betul. Nggak boleh saling menyalahkan. Wah, ini pendapat apa? Nggak boleh. Dua-duanya sama-sama betul. Bahkan saya pernah sholat, ada yang sampai diputar. Pernah lihat enggak? Allah. Pernah lihat enggak? Dan ini beneran. Itu sholat di samping saya, diputar. Untungnya nggak pakai dijilat, dicelupin. Allah. Cuma diputar. Kalau sampai gerakannya ini lebih dari tiga saja sudah batal. Allah, 1, 2, 3, itu sudah batal sholatnya. Wong kita nggaruk itu nggak boleh sembarangan. Misalkan di gini gatel, nggak boleh kita nggaruk gini. Habis ini kepala ini, sini gatel, itu batal itu. Ada dua cara ketika kita menggaruk ketika sholat. Yang penting gerakan tidak boleh 3 atau lebih. Cara pertama, kok di sini gatel? Cara pertama dengan 1 goresan. 1, 2, balik. Kok masih gatel? Balik lagi. 1, 2, balik. Hitungnya dari awal. Cara yang kedua, bisa menggunakan gerak jari. Kalau gerak jari ini bebas. Yang penting bukan gerak tangan besar. Sini gatel, ini ditempel biar gak gerak. Baru digaruk. Itu baru gak batal. Ustadz, gimana kalau yang sebelah gatel? Gak usah digarukkan. Jadi jangan terlalu perhatian. Sholat untuk pribadi. Okay? Termasuk ketika kita misalkan flu, meler misalkan, ya, meler, jangan sampai dibiarkan lewat di lidah terus kemudian dijilat. Meskipun tidak mengenyangkan, itu bisa batal, Bu. Nah, ini ajaran dari Rasulullah dan harus kita amalkan. Caranya gimana? Kalau misalkan kita tahu meler, boleh bawa tisu. Kalau bapak-bapak gampang, tisunya diletakkan di sini. Tapi gak boleh 3 gerakan juga, harus dicicil. Kok meler ya, sudah incip-incip di sini, ambil tisunya. Pertama sendekap, 1, 2, balik. Baru diusap, balik lagi. Baru kembalikan lagi. Pastikan kembali ke kantongnya sendiri, jangan kantong sebelahnya. Itu kurang ajar namanya. Loh, itu ada aturannya semua. Termasuk ketika sujud. Coba saya tanya, ibu-ibu ketika sujud, yang didahulukan lutut atau tangan terlebih dahulu? Halo, lutut atau tangan terlebih dahulu? Kalau lutut contohnya kayak gini, nizam. Coba Zam praktekkan. Coba mana yang benar? Ini ada ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya bahaya. Karena ini sholat, dan sholat ini adalah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah.
Coba dengan lutut. Allahu Akbar. Cara yang kedua, nanti pilih mana yang benar. Coba silakan cara tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Coba ibu-ibu yang benar lutut atau tangan terlebih dahulu? Lutut. Kalau saya pakai tangan boleh apa enggak? Boleh. Dua-duanya boleh. Kalau Imam Syafi'i menganjurkan lutut terlebih dahulu. Kalau Imam Maliki yang dianjurkan adalah tangan terlebih dahulu. Jadi mau lutut terlebih dahulu boleh, tangan boleh. Yang nggak boleh itu kalau kepala duluan. Coba kepala duluan. Coba iso nggak? Coba Zam. Nggak boleh kalau kepala. Jadi ada ilmunya. Nyung sebuk gagar otak. Termasuk ketika tasyahud. Coba ibu-ibu pernah lihat nggak? Ada yang diem, ada yang gerak-gerak. Pernah? Coba kalau ibu-ibu yang di sini diam atau gerak-gerak, Bu? Tapi nggak boleh menghina yang gerak-gerak. Sholat kok cari sinyal? Loh, enggak. Itu memang gayanya gitu. Dan memang ada ilmunya. 4 mazhab beda-beda. Imam Hanafi agak beda dengan mazhab Syafi'i. Ketika tasyahud ini tidak pakai isyarat awalnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai syahadat. Asyhadu alla, ketika la baru keluar. Asyhadu alla ilaha il. Habis itu nggak pakai isyarat. Itu mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i saat illallah. Asyhadu alla ilah. Pertama pandangan ke tempat sujud. Asyhadu alla ilaha il. Ketika illallah keluar, pandangan yang awalnya ke tempat sujud berubah ke telunjuk. Ini mazhab Syafi'i. Illallah. Pastikan yang dilihat telunjuk sendiri, jangan telunjuknya orang. Illallah. Tapi telunjuk sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ada lagi yang agak susah. Mazhab Hambali. Setiap ada lafaz Allah, gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pokoknya ada lafaz Allah, gerak. Ada lagi yang gerak-gerak dari awal sampai akhir. Mazhab Maliki. Tapi gerakannya kalau mazhab Maliki kanan kiri. Bukan cari sinyal, tapi memang gerak kanan kiri. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Ustadz, kok yang saya lihat biasanya atas bawah? Betul? Itu Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman salafi. At-tahiyatul. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung, sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, diputar. Jadi kalau ada orang sholat diputar, nggak pernah ngaji, nggak ada. Terus yang mana yang paling bener, Ustadz? Semuanya sah, semuanya bener. Yang nggak bener itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatus. Itu nantang malaikat. Loh, ini ada ilmunya semua. Loh, kalau nggak ngaji nggak bisa. Makanya monggo diikuti bersama-sama. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan di surga bersamaku. Harus dihidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di samping ibadah fisik, ibadah hati juga dijaga. Kadang-kadang bapak ibu itu punya rasa iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Ketika ada tetangga membeli kompor, dia yang kepanasan. Ada bu yang kayak gitu? Ada tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Makanya ada qasidah. Qasidahnya seperti ini. Ada yang tahu mungkin? Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan.
buat jadi bahan gibahan. Wonge teko Bu. Mana angkat tangan. Ada? Nggak ada? Hadir? Nggak ono? Ya wis, kalau nggak ono tak sindir maneh. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Hadir orangnya? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Al-Qur'annya juga jangan dibaca, jangan lupa dibaca. Kok jangan dibaca piye? Al-Qur'annya itu jangan lupa dibaca. Kenapa? Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang dibawakan, diajarkan kepada kita. Harus kita baca, kita amalkan. Makanya ibu-ibu nanti kalau ngelamar calon mantu, pilih yang Qur'annya bagus. Makanya ada sebuah kisah, ya, 3 anak pengen ngelamar anaknya kiai. Anak itu namanya Anas, Torik, Imron. Anas, Torik, Imron ini datang ke rumahnya kiai ngelamar putrinya Pak Kiai. Yang Anas kemudian datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya kiai. Siapa kamu? Mohon maaf Kiai, nama saya Anas. Ada apa kesini? Saya pengen melamar putrinya Pak Kiai. Oke, karena namamu Anas, baca surat Anas sesuai dengan namamu. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bacaannya bagus, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, dijempol sama Pak Kiai. Kamu bagus bacaannya, kamu calon mantuku. Yang kedua Torik datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Sesuai dengan namamu, baca surat Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariqah, wa ma adraka mat-tariqah, an-najmus tsaqib. Ada 17 ayat, hafal, bacaannya bagus, dijempol. Kamu juga bacaannya bagus. Yang ketiga Imron, kemeringet kabeh. Kenapa? Kebayang 200 ayat. Waduh. Ya apa? Sambil mikir si Imron ngetok pintu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sambil mikir. Ada apa? Pak Kiai. Mikir. Saya juga ingin melamar putrinya Pak Kiai. Ya. Namamu siapa? Nah, akhirnya tambah kemeringat lagi. Nama saya Imron, tapi biasa dipanggil Kulhu. Nah, gak bisa. Makanya ibu-ibu cari calon mantu sing apa? Bacaan Qur'annya bagus. Insya Allah nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu baru yang pertama. Jadi bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi. Tak persingkat, bulan Rabiul Awal ternyata juga bulan hijrahnya Nabi. Meskipun bulan Muharram itu bulan yang pertama di kalender Hijriah, ternyata Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Tepatnya malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal. Nyampe di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, mendirikan masjid yang pertama di bulan Rabiul Awal, namanya Masjid Kuba. Tanggal 12 melanjutkan hijrahnya. Di perjalanan turun perintah sholat Jumat yang pertama, itu juga di bulan Rabiul Awal. Jadi kejadian-kejadian banyak sekali. Dan termasuk juga di bulan Rabiul Awal adalah bulan wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian-kejadian banyak. Makanya kita sebagai bentuk cintanya, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, sholat dijaga, Qur'annya dibaca. Apalagi tadi, sifat iri dengki dihilangkan semuanya. Ya dengan apa? Dengan hadir ngaji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biar nggak ngantuk,
Coba sekarang saya ajak solawatan, judulnya Yo Cakep Tenan. Apa Bu judulnya? Yo Cakep Tenan. Nanti tinggal jawab Yo Cakep Tenan. Sesuaikan dengan nada saya. Ini namanya Masjid At-Taqwa. Kalau ibu-ibu ini Al-Jariyah, Majelis Al-Jariyah gitu. Apa? Rebana Al-Jariyah. Pakai Masjid At-Taqwa apa Rebana Al-Jariyah? Masjid At-Taqwa ya. Coba pakai Masjid At-Taqwa, jawab Yo Cakep Tenan. Masjid At-Taqwa. Kok nggak semangat tapi? Fales, ulangi. Iki wis kemeringet kabeh, ayo sing semangat ya. Masjid At-Taqwa. Ya ibu-ibu bapak-bapak anak-anak para jamaah yo cakep tenan. Sholawat semuanya ya Rasulullah. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Tak ajak solawatan itu saya soalnya ngelap keringat, okay? Terus saya ngelirik di sini nih lengkap minumannya. Saya pernah ngisi di Puri Maharani, cuma dikasih Pocari Sweat. Tahu Pocari Sweat? Dikira ustadznya kekurangan ion. Ada lagi ngisi di Manuan Surabaya, dikasih cap kaki 3, dikira ustadznya panas dalam. Ada lagi di Sidoarjo, saya lupa di mana itu, dikasih cuma air putih, dikira dukun sembur. Nah, ini lengkap luar biasa ini. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin ya rabbal. Saya doakan mudah-mudahan hidupnya berkah, anak-anaknya soleh solehah, wis pokoknya yang baik-baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat itu, pasti di antara kita itu ada perbedaan-perbedaan. Gak boleh perbedaan-perbedaan itu dijadikan sebagai bahan perpecahan. Justru adanya perbedaan-perbedaan itu bisa saling melengkapi. Kita lihat pelangi warnanya beda-beda. Pelangi indah itu karena apa? Warnanya macam-macam. Coba bayangkan kalau pelanginya semuanya hitam, elek, merah, kuning, jelek. Tapi karena ada warna yang beda, merah, kuning, hijau, akhirnya jadi indah. Termasuk jari kita di tangan ini menjadi indah bentuk tangan kita. Kenapa? Karena jarinya beda-beda. Coba ibu-ibu saya mau tanya, jawab yang kompak. Biasanya ibu-ibu itu kurang paham nama-nama jari. Yang kompak, Bu, ini namanya apa? Kurang semangat. Bu, ini namanya apa? Jempol atau ibu jari. Kalau ini namanya apa, Bu? Telunjuk. Kalau ini namanya apa, Bu? Kalau ini namanya apa, Bu? Salah kan, dibilangi nggak tahu nama jari. Yang ini loh. Kok isok kelingking dari Hongkong? Kok isok jari manis? Ulangi pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, tarik nafas dulu. Oke. Ini namanya apa, Bu? Jempol atau ibu jari. Ini namanya apa? Yang keras, yang keras. Ini namanya apa? Ini jari tengah. Yang ini, Bu, ini namanya apa, Bu? Kok isok jari manis gitu loh? Ini namanya jari
gak pakai manis karena manisnya sudah ada di ibu-ibu semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan beda-beda ini, meskipun beda-beda, tugasnya juga beda. Tapi tidak ada yang saling rebutan. Yang jempol untuk yang baik-baik. Ketika mengapresiasi seorang, pakai jempol. Bagus kerjaanmu. Gak mungkin ya, jari tengah misalkan, saya yang mengapresiasi, bagus. Kan gak bisa. Gak ada yang saling berebutan. Ketika kita mau membersihkan hidung, ngopil, yang jalan ini, gak mungkin jempol. Meskipun beda tugas, beda bentuk, kompak. Begitu juga dengan kita. Ormas beda, mau NU mau Muhammadiyah, tetap kompak. Selama Tuhannya sama, yaitu Allah, nabinya sama-sama Muhammad, syahadatnya sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kitabnya sama-sama Al-Quran, kiblatnya sama-sama Ka'bah, kita adalah saudara. Dan ini dicontohkan oleh ulama-ulama Nusantara di negara kita. Salah satunya siapa? Ada ulama Nusantara, tokoh Muhammadiyah, namanya Bapak Abdul Razak Fakhruddin. Suatu ketika Bapak Abdul Razak Fakhruddin pernah silaturahim ke Tebu Ireng, Gus Dur. Gus Dur ini tokoh NU. Ketika itu pas bulan Ramadan, tiba saatnya sholat tarawih. Gus Dur sebagai tuan rumah, sebagai bentuk memuliakan tamu, mengatakan kepada Bapak Abdul Razak Fakhruddin, Bapak Abdul Razak Fakhruddin, untuk malam ini Anda yang menjadi imam sholat tarawih. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau Muhammadiyah sholat tarawihnya biasanya berapa? 8 plus 3. Kalau NU 20 plus 3. Padahal di Tebu Ireng itu biasanya sholatnya 20 plus 3, karena markas dan kandangnya NU. Tapi yang ditunjuk pada waktu itu ternyata Bapak Abdul Razak Fakhruddin, ketua Muhammadiyah yang paling lama di zaman itu. Maka maju Bapak Abdul Razak Fakhruddin, tapi karena beliau adalah orang yang bijak, beliau bertanya, para jamaah, kita malam ini akan sholat tarawih. Mau sholat 8 plus 3 versi Muhammadiyah, apa sholat versi NU 20 plus 3? Ternyata ribuan jamaah yang hadir kompak 20 plus 3. Karena ingin menunjukkan ke NU-nya. Baik, katanya Bapak Abdul Razak Fakhruddin, kita akan sholat 20 plus 3. Akhirnya mulai Bapak Abdul Razak Fakhruddin mulai Allahu Akbar. Karena beliau adalah orang Muhammadiyah, biasanya kalau ngimami kan pelan. Ternyata kebawa di waktu itu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaahnya, waduh, salah jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kayak Muhammadiyah. Selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang dibaca bukan At-Takasur Al-Ikhlas, bukan, tapi yang dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Alif Lam Mim. Mateng. Salah jawab. Selesai rakaat pertama, bangun ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Sama nadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah membaca Al-Fatihah, yang dibaca Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Wis tambah gelisah, dapat 8 rakaat. Ternyata ukuran sholatnya itu sama seperti sholat tarawihnya NU plus tadarusannya selesai. Itu baru 8. Gelisah, di belakang rame. Bapak Abdul Razak Fakhruddin dengar, noleh. Para jamaah, ini lanjut 20 atau langsung ditutup witir? Ternyata kompak. Witir. Dan pada waktu itu sejarah membuktikan, yang biasanya Tebu Ireng, yang orang-orang yang hadir itu orang-orang NU semuanya, markasnya NU, kandangnya NU, biasanya sholatnya 20 plus 3, pada waktu itu sholatnya cuma 8 plus 3. Habis selesai, ternyata Gus Dur maju. Kemudian Gus Dur berkata, baru kali ini di kandang NU, di markasnya NU, ribuan jamaah NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Tapi apa? Kompak.
rukun meskipun berbeda. Nah gitu yang harusnya kita amalkan. Nggak boleh ya dikit-dikit beda kemudian disalah-salahkan, ini bid'ah. Jangan, yang paling sunnah adalah ini. Cuma karena ngelihat orang habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman, dibilang bid'ah. Ibu-ibu biasanya salaman atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Jadi jangan sembarangan kita melarang seseorang. Kita lihat definisi sholat itu apa? As-sholatu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Artinya apa? Kalau kita sudah takbir, dilarang semuanya. Makan nggak boleh, ngomong nggak boleh. Tapi ketika sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bebas. Habis salam kita pulang, boleh apa enggak? Yang kompak bu, habis salam kita pulang, boleh apa enggak? Boleh. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imamnya bilang para jamaah ayo jogging bareng, boleh apa enggak? Boleh. Cuma kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, main HP, boleh apa enggak? Boleh. Sholat tidak batal. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman, boleh apa enggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau salamannya pas sholat, Allahu Akbar. Nah, ada lagi yang kayak gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngusap wajah, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Selesai sholat bebas. Yang nggak boleh gimana? Yang diusap wajah sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kurang ajar. Makanya perlu ilmu. Seperti yang saya sampaikan tadi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai jam berapa? Sudah cukup ya kayaknya. Sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Lah, ngundang apa ngontrak? Jam berapa sudah Bu? Capek. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita luruskan niat kita. Kalau ada yang berbeda ya sudah, biarkan ya. Yang penting saling menghormati sesuai dengan slogan dan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang doa atau saya yang doa atau ada sendiri? Ada?